Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu di mana pada malam hari ini boleh kami bertemu kembali. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian bagi setiap kami melalui Roh-Mu, supaya apa yang kami terima, apa yang kami dapatkan materi hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami memahami apa yang dimaksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tema kita hari ini mengenai kehidupan yang memanifestasikan karunia Roh Kudus. Ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana pertama dikatakan Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya dalam iman kepada Kristus. Jadi perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus ini yang memimpin kehidupan orang percaya dalam iman kepada Kristus. Nah, ini di dalam ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, saya bacakan buat kita ya. Dikatakan demikian. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di sini bahwa Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya di dalam iman kepada Kristus. Nah, ini yang tertulis di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi. Nah, sebelum Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan berbagai karunia roh, ia terlebih dahulu memimpin orang yang percaya itu ke dalam iman, supaya mereka memiliki kepercayaan yang teguh kepada keselamatan di dalam Kristus. Jadi hanya di dalam Kristus saja kita beroleh keselamatan. Hanya melalui penyertaan Roh Kudus, seseorang mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi kalau bukan karena Roh Kudus yang memimpin kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka tentu kita tidak akan pernah bisa atau tidak akan pernah mampu melakukan hal itu, karena Roh Kuduslah yang mempunyai peranan penting di dalam hidup. Yang kedua, rupa-rupa karunia pelayanan dikerjakan Allah di dalam kehidupan orang percaya untuk kepentingan bersama. Nah, Roh Kudus yang memimpin ya kehidupan orang percaya di dalam iman. Jadi Roh Kudus, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Jadi ada 3 pokok penting yang perlu kita pahami dan yang perlu kita cermati di dalam 1 Korintus pasal 12 ini ayat 1 sampai dengan 11 ini. Jadi jika bukan karena Tuhan mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita, enggak akan mampu. Itu pun untuk kepentingan sama, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ini ya. Nah, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, perhatikan baik. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, jika kita mengaku bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan jika kita mengaku bahwa kita mempunyai rupa-rupa karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, namun segala rupa karunia yang diberikan Roh Kudus itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi, perlu dipertanyakan. Karena rupa-rupa karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang perlu kita menjadi bijak, supaya segala sesuatu yang kita miliki yang daripada Kristus itu, harusnya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan hanya sementara dan sifatnya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Penegasan penting dalam bagian ini adalah menunjukkan bahwa semua bentuk karunia pelayanan sama pentingnya. Jadi jangan kita berpikir bahwa begini, oh aku yang dipakai Tuhan di sini mengadakan mujizat, tanda-tanda heran, rupa-rupa aja. Enggak. Jadi sekalipun pekerjaan kita hanya sebatas terima tamu, singer,
sebatas ya mungkin ngepel-ngepel gereja atau mungkin sebagai supir ya. Enggak. Semua itu sama-sama pentingnya dengan perlakuan mujizat besar. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri bahwa kita dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, ya boleh menyembuhkan orang yang sakit, bahkan mengadakan mujizat, terus kita menyepelekan orang yang biasa penerima tamu itu enggak ya. Di hadapan Tuhan, baik yang mengadakan mujizat, baik yang hanya ngelap-ngelap meja untuk mimbar apa segala macam yang kita pandang kecil ataupun yang tidak terpandang oleh orang lain, di hadapan Tuhan, karunia-karunia yang kita miliki itu sama pentingnya, sama pentingnya. Jadi bagian kedua ya. Ini yang menjadi penegasan paling penting di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh di dalam 1 Korintus pasal 12 ini ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi supaya jangan kita minder. Ya, ini untuk mengatasi keminderan kita juga. Bukan berarti kita nggak mau dipakai oleh Tuhan, bukan pula itu menjadi alasan kita tidak mau dipakai Tuhan, bukan. Artinya gini, setiap orang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, apa yang pantas untuk kita miliki, apa yang pantas untuk kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat, bukan berarti oh dia lebih dipakai Tuhan, oh dia lebih dahsyat, oh dia lebih hebat, enggak. Semuanya kita dipakai oleh Tuhan. Baik yang bisa mengadakan mujizat, baik yang tidak bisa mengadakan mujizat, namun mau dia bantu-bantu atau memperlebar kerajaan Allah lewat daripada apa yang ia miliki. Maka Tuhan bilang, apa yang ada padamu, pergunakanlah itu. Jadi, karena Allah yang mengaruniakan, karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan apa yang kita miliki, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hikmat kita, bukan. Tapi itu oleh karena Allah yang memberikannya. Tuhan yang mengaruniakannya. Dan itu dikerjakan untuk kepentingan bersama. Dan mengerjakannya untuk kemajuan gerejanya. Bukan kemajuan pribadi. Bukan. Supaya gereja di mana kita melayani boleh terberkati dan diberkati dan memberkati. Ini dilanjutkan oleh rasul-rasul, bahkan para penginjil, baik itu Paulus, baik itu siapapun itu, yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang diperlengkapi, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan menguatkan dan meneguhkan mereka di dalam pelayanannya. Supaya jangan ada satupun orang yang percaya kepada Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini mengatakan bahwa ia paling hebat. Tidak. Ini menunjukkan bahwa kesatuan Kristus yang saling melengkapi, menghibur, dan menguatkan. Perlu kita lihat ini, perlu kita pahami. Yang ketiga, ragam manifestasi karunia Roh Kudus bagi semua orang percaya. Bagi semua orang percaya di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Semua ini yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam iman, sehingga iman itu membuktikan bahwa ia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dan mendapatkan mujizat. Ini semua dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu roh yang diberikan Allah. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, dan tidak dikhususkan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan bersama, ya gerejanya tentunya ya, untuk keperluan gerejanya. Kalau kita lihat di sini bahwa menarik pada setiap pembukaan ayat tersebut dimulai dengan pernyataan bahwa kepada seorang roh memberikan karunia tiap orang percaya, dan karunia yang ada pada mereka itu berbeda-beda. Nah, seperti yang dikehendakinya memang beda-beda. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bahwa kita perlu mencari, bahkan menemukan, dan
mengembangkan karunia yang telah diberikan itu dengan maksimal untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan pribadi, bukan. Dan memperlengkapi tubuh Kristus atau gerejanya. Mengapa perlu kita pelajari ini? Karena kalau kita tidak pelajari mengenai karunia Roh Kudus, penyataan Roh Kudus ini, akan ada saatnya di mana pertanyaan penting itu perlu juga kita pahami. Misalnya, pertanyaan penting, siapakah Bapa? Siapakah Kristus? Dan siapakah Roh Kudus? Dan ini harus kita ketahui bahwa Bapa itu adalah Allah dan Kristus itu adalah anak, Roh Kudus itu adalah penolong. Lalu kalau kita sudah membaca dan merenungkan apa yang kita dapatkan hari ini, materi hari ini, erat kaitannya dengan kita orang yang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Dan kita harus tahu, lalu apakah kita ini diciptakan begitu saja? Atau ketika kita menjadi orang yang beriman begitu saja? Atau ada enggak kira-kira yang lain gitu kan? Lalu untuk apa kita ada? Untuk apa kita harus lakukan ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan? Terus kita sudah sampai di mana pengiringan kita akan Tuhan? Perlu kita ketahui ini. Kita ini mau kemana sih misalnya? Kita punya visi hari ini, katakanlah hari ini kita punya visi misi. Terus visi misi hari ini udah sampai di mana? Misalnya kegiatan rutinitas kita sehari-hari gini. Bangun kita pagi, ya tentu ya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, pasti punya jadwalnya, jam doanya, jam sekian gitu kan. Terus kalau bagi orang yang punya anak, ngantar anak sampai jam sekian gitu kan. Kalau orang yang bekerja, nanti jam sekian saya sudah harus ada di kantor gitu. Nah, terus sampai pulang kantor nanti, pulang ke rumah jam sekian. Sampai di rumah yang belajar lagi, yang istirahat lagi, yang ada waktu kesempatannya kumpul dengan keluarga, dia ada memberikan peluang waktu untuk ngobrol gitu kan. Hari ini kan kita tujuannya sudah jelas tuh. Beginilah rutinitas kita sehari-hari. Nah, terus sudah sampai di mana hari ini kita kan udah tahu dengan rutinitas kita. Nah, kita pun mengikut Tuhan, sudah sampai di mana kita, gitu kan. Harus tahu itu. Siapa yang bisa membimbing kita sehingga kita tahu sudah sampai di mana? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akal pikiran kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa berjalan di dalam jalan Kristus. Maka kita tidak akan pernah tahu di mana posisi kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memimpin kita, membimbing kita, sehingga kita tahu di mana. Oh, saya sudah ada di sini, sudah masuk ke alam roh. Sehingga kalau di Alkitab katakan dibawanya dia ke satu kolam gitu ya. Pertama semata kaki, kedua selutut, ketiga sepinggang, dan seterusnya dan seterusnya. Dia sudah tahu di mana posisinya. Kenapa? Kalau kita tidak tahu siapakah Roh Kudus, siapakah Kristus, siapakah Bapa, maka pemahaman kita akan Allah itu menjadi gagal. Itu pentingnya Roh Kudus dan kehidupan orang percaya. Supaya kita jangan memiliki pemahaman yang gagal tentang ketuhanan ini. Tentang pengiringan kita. Tentang Roh Kudus dengan orang percaya. Karena Roh Kudus dengan orang percaya itu tidak bisa sebenarnya dipisahkan. Kalau kita katakan kita orang percaya tapi tidak memiliki Roh Kudus, maka ya, besar kemungkinan kepercayaan dan keyakinan kita itu cepat goyah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menguatkan, meneguhkan. Kalau tidak ada yang menguatkan, tidak ada meneguhkan, jelaslah bahwa orang yang percaya ini menjadi goyah. Nah, bagaimana satu tiang ya yang didirikan tanpa pondasi dan tanpa pengait kiri kanan, maka tiang ataupun pilar itu bisa menjadi roboh. Demikian juga kita sebagai orang percaya, jikalau tidak memiliki Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan, maka dapat dipastikan akan rubuh. Kita menjadi gagal paham tentang ketuhanan, tentang kealahan kalau tanpa Roh Kudus. Maka kaitan Roh Kudus dengan kehidupan orang percaya itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang akan terjadi ketika kita menjadi gagal paham? Di sana bisa terjadi kekacauan hidup, tidak pernah puas, tidak percaya diri, tidak bisa menerima diri. Ini sudah pasti aja, udah pasti. Nah, cenderung menyalahkan Tuhan. Ini bisa memicu bahwa kayak gininya ikut Tuhan, kayak gininya tuh ikut Tuhan itu. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan dan menopang.
Sementara kita sebagai orang percaya perlu itu. Perlu dikuatkan, perlu diteguhkan, perlu ditopang, perlu dihibur, perlu dibimbing, perlu diajar. Ini perlu kita camkan dalam hidup. Supaya kita tidak gagal paham mengenai karunia Roh Kudus. Nah, bagaimana kita harus memahami ini? Maka kita perlu jawabannya. Apa jawabannya? 2 Timotius 1 ayat 9. Dipanggil dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan kasih. Nah, ini perlu kita hafal ya. Jadi, orang percaya itu tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Oke? Oke, rekan-rekan, mana jempolnya? Nah, sahabat-sahabat yang baik. Kok nggak ada di jempolnya ini? Jangan-jangan udah nggak ada orangnya. Intinya sekali yang perlu kita hafal di dalam hidup ini bahwa Roh Kudus itu menopang, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan. Ini aja dulu kita pegang. Ketika kita nggak punya Roh Kudus, tidak ada yang menguatkan, tidak ada meneguhkan, tidak ada yang menopang, tidak ada yang menghibur, maka kita akan menjadi kacau. Kita akan menjadi gagal paham. Karena kita akan cenderung menyalahkan orang. Cenderung menyalahkan Tuhan. Tidak menerima diri. Bahkan kita tetap gagal. Bahkan gagal seterusnya. Karena tidak ada yang menguatkan, tidak ada menopang, tidak ada meneguhkan, tidak ada menghibur. Sementara kita perlu hiburan. Hiburan di dalam Tuhan ya. Dari materi kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa ada 3 fungsi Roh Kudus di dalam orang percaya. Menjadikan kita milik Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. Dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi lihat ya, Efesus pasal 1 ayat 14, boleh dibantu? Dan dalam roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan Efesus pasal 1 ayat 14, itu sinkron ya, itu klop. Klopnya di mana? Kristus menjadikan kita milik Kristus ya. Menjadikan kita menjadi milik Kristus. Ya. Tetapi katanya, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jadi, kalau hidup kita di dalam roh, atau saya katakan sikapnya gini, kalau roh Kristus ada di dalam kita, maka kita menjadi milik Kristus. Ini ya, ini yang pertama. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, kita bukan milik Kristus. Ya, paham ya? Artinya begini, tetap aja kita menjadi gagal paham ketika Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, maka kita sering akan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri, menyalahkan siapa saja. Sehingga kita sebagai orang percaya menjadi gagal paham akan Kristus. Dan akhirnya kita bukan menjadi milik Kristus. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, dan roh itu ada di dalam kita, kita menjadi milik Kristus. Nah, ini dia. Ini fungsi daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, boleh dibantu ya rekan-rekannya. Galatia pasal 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yang kedua adalah dijadikannya kita sebagai anak. Jikalau Roh Kudus diam di dalam kita, kita dijadikan anak. Dijadikan oleh Allah menjadi anak. Luar biasa ya. Menarik untuk kita cermati bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, tidak boleh terlepas daripada Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita tentu menjadi ahli waris. Bagaimana mungkin kita mendapat kerajaan Allah? Bagaimana kita mungkin diwarisi hak kepunyaannya Allah, mujizatnya? Kalau Roh Kudus tidak diam di dalam kita, karena syarat utama menjadi anak Allah dan syarat utama menjadi milik Kristus adalah ketika kita memiliki Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita memiliki Kristus sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang percaya, dijadikannya kita menjadi saksi Kristus. Jadi yang jelas adalah ketika kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi milik Allah. Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi anak Allah.
Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi saksinya Allah. Itu 3 pokok kunci yang perlu kita ketahui. Terima kasih buat host kita, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila mana malam hari ini kami boleh bersama untuk tumbuh bersama di dalam kebenaran firman Allah, supaya iman kami semakin hari semakin diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan, kami percaya bahwa semua ini untuk kebaikan kami dan nama Tuhan dipermuliakan pada hidup kami. Berkati lebih-lebih Tuhan Gembala sidang kami, anak cucu mantunya yang terus setia membimbing kami, mengajari kami tempat ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas keluarga besar Gembala sidang kami ini. Demikian juga kami, serta keluarga kami serahkan tangan, berkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu melimpah atas hidup kami. Tuhan, kau kuatkan, kau teguhkan, berikan kesehatan buat hambamu Yosi, ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang menghadapi segala sesuatu yang ia akan kerjakan. Tuhan, kau berikan pertolongan, bahkan berikan kekuatan. Tuhan, hikmatmu, kecerdasan, kepintaran, bahkan pengurapanmu senantiasa mengalir atas hambamu ini. Terpujilah Engkau Bapa, bila mana sebentar kami beristirahat, Tuhan berikan kami peristirahatan yang berkualitas, hingga esok hari dapat kami beraktivitas kembali. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai kita ketemu lagi.